Halo semuanya, tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini saling terhubung? Dari tumbuhan yang kita pijak hingga hewan yang kita temui, semuanya membentuk jaringan interaksi yang disebut ekosistem. Hari ini kami akan mengajak kalian mengeksplorasi bagaimana hubungan-hubungan ini bekerja dan mengapa menjaga ekosistem itu penting. Yuk langsung kita mulai. Sebelum ke materi, kita kenalan dulu yuk. Ayo. Halo, nama aku Vera Cynthia. Halo, nama aku Amelia Fitri Oktaviani. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempat ia hidup, faktor abiotik. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan dari manusia. Karenanya, tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Ekosistem alami dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat, misalnya pantai dan gurun, dan ekosistem perairan seperti danau dan laut. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia, sehingga tingkat keanekaragaman hayatinya rendah. Contoh ekosistem buatan antara lain sawah, bendungan, waduk, tambah, dan hutan produksi. Setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan masing-masing di habitatnya. Kedudukan tersebut antara lain: yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan melakukan fotosintesis. Jika di darat, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah semua jenis tumbuhan yang hijau, sedangkan di perairan yang bertindak selaku produsen adalah alga, fitoplankton, dan tumbuhan air. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Konsumen primer terdiri dari organisme heterotrof yang memakan tumbuhan hijau, alga, dan bakteri. Contohnya, belalang ulat, siput seperti mamalia pemakan rumput. Konsumen sekunder merupakan karnivora pemakan konsumen primer. Di darat, contohnya katak yang memangsa belalang dan mamalia besar seperti singa yang memangsa hewan perumput. Lalu, konsumen tersier adalah konsumen puncak dalam piramida makanan di daerah, contohnya burung elang yang memangsa ular di air seperti ikan hiu dan paus. Detritivore merupakan makhluk hidup pemakan detritus seperti sampah, hewan terasa dedaunan, dan bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua tingkat trofik. Contoh detritivore misalnya cacing tanah, jenis-jenis tikus dan infekta yang memakan daun-daun busuk. Dekomposer atau pengurai dalam suatu ekosistem adalah bakteri dan jamur. Keduanya berperan besar dalam menguraikan bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah mati menjadi bahan anorganik sederhana. Komponen abiotik. Yang pertama ada suhu. Suhu mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua ada air. Air penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Yang ketiga ada udara. Udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat ada cahaya. Cahaya sumber energi utama untuk fotosintesis. Dan yang terakhir ada tanah. Tanah sumber nutrisi bagi tumbuhan. Interaksi dalam ekosistem. Makhluk hidup yang ada dalam ekosistem saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama biotik dan abiotik, dan yang kedua biotik dan biotik. Biotik dan abiotik adalah makhluk hidup. Komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Biotik dan biotik, semua makhluk hidup, komponen biotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Interaksi komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada fotosintesis. Proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Yang kedua, ada siklus mineral. Perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga, ada respirasi. Proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Dan yang terakhir, ada siklus air. Peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Interaksi antar komponen biotik dalam biotik. Yang pertama ada predasi.
Predasi adalah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme menjadi predator atau memburu dan memakan organisme yang lain atau mangsa untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tikus makan padi dan kucing makan ikan. Yang kedua adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan adalah hubungan di mana dua atau lebih organisme atau spesies bersaing untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya adalah harimau dan singa bersaing mendapatkan rusa. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan atau netral. Simbiosis terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai makanan, sedangkan bunga dibantu dalam proses penyerbukannya. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sementara yang lain dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan pohon mangga. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme dapat manfaat, sementara yang lain tidak terpengaruh. Contohnya adalah anggrek dengan tanaman inangnya. Simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme ini di mana satu dirugikan sedangkan yang lain tidak untung dan tidak rugi. Contohnya adalah rumput teki dan tanaman pertanian. Selanjutnya, komponen interaksi ekosistem. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang di dalamnya terdapat peranan produsen, konsumen, dan detritivor untuk kelangsungan hidup. Kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan beberapa rantai makanan yang rumit dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu jenis makhluk hidup di dalam jaring-jaring makanan dapat dimakan atau memakan beberapa makhluk hidup lainnya. Pada setiap rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan terdapat beberapa persamaan. Di antaranya, selalu ada makhluk hidup yang autotrof, yaitu tumbuhan hijau. Selalu ada makhluk hidup pemakan tumbuhan dan makhluk hidup pemangsa. Dan selalu ada makhluk hidup yang menguraikan jasad yang mati. Yang ketiga ada aliran energi. Adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Lalu ada produktivitas ekosistem. Aliran energi suatu ekosistem akan dipengaruhi oleh produktivitas masing-masing makhluk hidup di dalamnya. Produktivitas ini disebut dengan produktivitas ekosistem, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menyimpan energi. Produktivitas ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kemampuan makhluk hidup autotrof yang berperan sebagai produsen untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik. Ekosistem menghasilkan produktivitas primer yang berbeda-beda. Produktivitas primer terbesar dihasilkan dari ekosistem hutan hujan tropis dan hutan bakau. Produktivitas primer dibedakan lagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas sekunder adalah produktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup heterotrof yang berfungsi sebagai konsumen primer untuk mengubah energi kimia dari senyawa organik yang diperoleh dari produsen menjadi energi kimia baru yang disimpan di dalam tubuhnya. Perpindahan energi kimia ini akan terus berlanjut ke konsumen sekunder dan selanjutnya dengan adanya pengurangan energi yang diterima oleh masing-masing makhluk hidup tersebut. Selanjutnya ada aktivitas untuk mencermati kedua video tersebut.
Dan sebutkan interaksi apa saja yang terjadi pada video tersebut. Pada video pertama, interaksi antara jerapah dan daun yang dimakannya adalah contoh dari predasi, yang merupakan bagian dari interaksi makan-memakan dalam ekosistem. Jerapah sebagai herbivora, di mana jerapah yang memakan daun, sedangkan daun menyediakan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Pengaruh pada tumbuhan ketika jerapah memakan daun, pohon kehilangan sebagian daunnya, tetapi hal ini juga dapat merangsang pertumbuhan tunas baru. Manfaat untuk ekosistem. Interaksi ini membantu mengatur populasi tumbuhan, mencegah dominasi spesies tertentu, dan berkontribusi pada siklus energi dalam ekosistem. Ini adalah hubungan yang khas dalam rantai makanan dan menunjukkan keseimbangan antara produsen yaitu adalah tumbuhan dan konsumen yaitu adalah jerapah. Pada video kedua, interaksi antara kerbau dan sawah yang sedang dibajak adalah contoh hubungan simbiosis mutualisme antara manusia, kerbau, dan lingkungan. Kerbau digunakan untuk membajak sawah karena kekuatannya membantu mengemburkan tanah, mempersiapkannya untuk penanaman padi. Sawah mendapat manfaat dari aktivitas membajak seperti tanah yang menjadi lebih subur dan siap menerima benih. Manusia memanfaatkan tenaga kerbau untuk efisiensi kerja, sementara kerbau mendapatkan perawatan, makanan, dan tempat berlindung dari manusia. Interaksi ini menunjukkan bagaimana manusia memanfaatkan hubungan dengan hewan untuk mendukung kegiatan pertanian tradisional sekaligus menjaga ekosistem pertanian. Kesimpulan yang didapatkan yaitu adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.